Apa beda salib bagi orang Protestan dan bagi orang Katolik? Apa bedanya di antara mereka ini? Oke, bene, masih di mea culpa. Saya sedang membaca-baca satu tulisan dari seorang pastor metodis, pendeta metodis, yang juga seorang pengajar di Amerika Serikat. Dia membuat satu tulisan yang menurut saya menarik. Dia mencoba merumuskan perbedaan antara orang Protestan dan orang Katolik melihat makna dari salib. Oke, sebelum jauh berbicara tentang ini, saya memakai terminologi Protestan di sini untuk menggambarkan yang bukan Katolik, gitu ya. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam kelompok ini, saya pikir bisa dibincangkan ya. Seperti sebelumnya kita sudah bahas bahwa kata Protestan ini bisa saja menjadi istilah yang terburu-buru untuk mengumpulkan orang-orang yang bukan Katolik yang sebenarnya memiliki orientasi teologis yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan ada yang berkata, oh ayolah, janganlah coba cari-cari perbedaan. Kita ini kan sama-sama Kristen, sama-sama mengikuti Kristus. Nah, janganlah mencari perbedaan untuk membuat pertikaian, permusuhan. Saya pikir pelan-pelan kita harus usir dari pikiran bahwa melihat perbedaan itu berarti mencari alasan untuk bertikai. Saya pikir bukan ke sana ya. Dari perbedaan kita mempelajari sesuatu, mempelajari baik orang lain maupun diri sendiri. Dan pada akhirnya kita berani memutuskan. Yang begitu ya. Nah, sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang dari seorang penulis pendeta metodis yang menurut saya menarik juga, bahwa setiap orang bisa mengambil keputusan, oke, saya mau memilih sudut pandang Katolik atau saya mau memilih sudut pandang Protestan. Dalam bahasa Inggris, istilah salib itu bisa diterjemahkan dengan dua kata ya, cross dan crucifix. Crucifix atau crucifix, cross itu mau mengatakan tanda salib, tanda silang itu, yang plain, yang murni, hanya kayu itu. Sementara crucifix itu adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan ada silangnya dan juga ada Yesusnya. Jadi dengan menyebut crucifix, sebenarnya kita sudah menyebut cross dengan Yesus yang tersalib itu. Dua-duanya ada. Jadi orang Katolik apakah memakai hanya crucifix? Tidak juga. Karena orang Katolik memakai juga cross itu, tanda salib tanpa disertai tubuhnya. Apakah bisa itu seorang Katolik memakainya? Bisa juga, karena di sana juga digambarkan salib yang membawa kita pada kenangan akan Kristus yang menderita. Tetapi penggunaan salib dengan tubuhnya itu dipakai lebih banyak di gereja-gereja, di altar, di penggunaan pribadi. Para uskup katanya memakai salib, banyak juga yang memakai salib yang hanya cross itu di dadanya, pectoral cross ya. Meski tergantung, ada juga yang memakai salib San Damiano bila ia Fransiskan atau memiliki devosi khusus pada Santo Fransiskus, dan ada gambar Yesus juga di sana. Nah, perbedaan ini bukan hanya soal yang satu hanya gambar silang, gambar salib, yang satu memakai gambar tubuh Kristus. Bukan hanya soal tampilan fisiknya, tapi berangkat dari sebuah refleksi. Nah, dikatakan bahwa orang Kristen Protestan bermaksud memegang teguh keinginan untuk tidak membuat idolatria, untuk tidak membuat penyembahan berhala, maka mereka meniadakan gambar yang menyerupai supaya terhindar dari pencobaan idolatria. Karena itulah salah satu alasannya mengapa salib itu tidak disertai gambar tubuh. Sementara bagi orang Katolik, membuat patung yang mendukung pada penyembahan yang benar pada Allah
dan juga penghormatan pada orang-orang kudus itu tidak dipandang sebagai sebuah sandungan. Karena itu membuat gambar Yesus pada salib bukan menjadi penghalang. Dan saya pikir ini satu pandangan yang konsisten ya. Orang Katolik menonton film Tuhan Yesus yang mencoba membuat imajinasi akan wajah, akan tampilan fisik Kristus. Diterima juga. Kalau ada lagu, itu juga membangun imajinasi, tetapi lewat suara. Kalau gambar itu lewat video, lewat visual, gitu ya, lewat penglihatan. Jadi dengan membuat salib disertai dengan tubuh Kristus, saya pikir Katolik tidak sedang menambah persoalannya, karena toh orang Kristen menonton film Tuhan Yesus, melihat gambar dari Yesus di tempat lain, menyanyikan lagu tentang Yesus yang darinya kita mendengar suara, atau kita membuat rekaman seolah-olah Yesus berbicara. Nah, itu bagian dari audio visual tentang Yesus yang kita harapkan tidak membawa pada penyembahan berhala. Nah, kemudian ini yang paling fundamental sebenarnya. Orang Kristen Protestan itu membuat penekanan pada Kristus yang bangkit, yang menyelamatkan, yang membawa pada kehidupan kekal. Karena itu salibnya tidak disertai oleh Kristus lagi. Tidak ada lagi di sana Kristus yang tersalib, sebab Kristus bangkit. Sementara penekanan orang Katolik pada salib adalah pada kurban dan pengampunan. Orang Kristen, orang Katolik ingin mengingat dan tidak melupakan. Mengingat dan tidak melupakan. Yesus ada di salib untuk menebusku. Ia menderita, menunjukkan bahwa Allah itu ada bersama aku baik dalam suka maupun duka. Maka Yesus yang tetap ditemukan di salib mengingatkan kita pada kurban dan pada pengampunan. Karena di sana nyata kita lihat Yesus yang menderita yang bukan karena dosa-dosanya sendiri. Menderita bukan karena dosa-dosanya sendiri, tapi karena kesalahan umat manusia. Nah, penekanan ini, kita tidak sedang mencari dari penekanan ini mana yang benar dan mana yang salah. Karena dua-duanya termuat dalam refleksi orang Kristen semua tentang apa itu salib. Yesus yang tersalib membawa kita pada keselamatan. Oke. Tetapi yang satu mengambil sudut pandang pada kehidupan kekal karena Kristus bangkit. Dan yang satu mengingatkan kita pada kurban dan pengampunan yang tentu juga membawa kita pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Karena sekali lagi kembali ke awal, crucifix itu membuat dua hal, salib dan Yesus. Sementara cross ada salib tanpa Yesusnya. Ada orang yang secara bercanda mengatakan, kalau hanya salibnya, kita tidak tahu itu salib Yesus atau salib si pendosa yang di kiri atau salib si pendosa yang di kanan. Satu lelucon yang bila diambil serius memberikan kita juga makna, gitu ya. Pengorbanan siapa yang membawa kita pada kehidupan kekal? Bukan pengorbanan saya, pendosa yang bila pun saya bertobat, tetapi bukan dari sana datang keselamatan itu, tetapi pengorbanannya Kristus dan pengampunannya yang membawa saya pada keselamatan. Kehadiran Kristus di salib itu memberikan identitas pada pengampunan dan korban itu. Memberikan identitas.
Siapa yang berkorban dan siapa yang mengampuni? Bukan akunya. Maka menarik bahwa sekitar abad ke-13 katanya mulai diberikan penerangan oleh Paus Innocentius kalau saya tak salah, bahwa di altar itu bukan hanya ada roti dan anggur tetapi juga ada salib. Mau mengingatkan kita bahwa roti dan anggur ini persembahan kita, iya, tetapi membawa kita pada refleksi akan tubuh dan darah Kristus. Dan kita menerima bahwa roti dan anggur ini karena kehadiran Kristus menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Nah, saya pikir ini satu refleksi yang penting juga untuk dimaknai, terutama di masa-masa khusus merenungkan sengsara Kristus dan kebangkitannya. Pace bene.